Yang perkara sama Bayu Abdillah dan Sri Haryati dibuka dan terbuka. Sehat? Bayu Abdillah sehat? Sehat ya? Silakan Pak. Selanjutnya tanggapan dari penuntut umum atas nota pembelaan. Silakan. Baik, terima kasih majelis. Mohon izin majelis, kami dari penuntut umum membacakan intinya saja majelis. Bagaimana Pak? Ya. Satu pendahuluan, majelis hakim yang terhormat, tim penasihat hukum terdakwa dan terdakwa yang kami hormati, panitera pengganti yang kami hormati, dan sidang pengadilan yang kami muliakan. Dengan mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan karunia-Nya, semoga kita tetap senantiasa berada dalam lindungan. Pada kesempatan ini kami menyampaikan rasa terima kasih kepada majelis hakim atas kesempatan yang diberikan kepada kami selaku penuntut umum untuk menyampaikan replik atas pembelaan dari penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH yang telah disampaikan di persidangan pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 23 Juli 2024. Memperhatikan bahan materi pokok pembelaan atau pledoi dari tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH bahwa sepanjang fakta-fakta yang dinilai relevan telah pula dijadikan bahan pembahasan oleh penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH dalam pembelaan atau pledoinya yang menguraikan analisa hukum terhadap unsur-unsur dalam dakwaan keempat pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Tidak sependapat atau berseberangan dengan kami, tim penuntut umum yang meyakinkan terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum. Bahwa tanggapan materi pembelaan pledoi yang disampaikan tim penasihat hukum terdakwa tersebut akan kami cakup dalam satu pembahasan dengan sistematis sebagai berikut: 1. Pendahuluan, 2. Tanggapan umum atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, 3. Tinjauan, tanggapan dan jawaban materi pembelaan tim penasihat hukum terdakwa, 4. Penutup. 2. Romi tanggapan umum atas pembelaan tim penasihat hukum terdakwa. 1. Bahwa apa yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH dalam pembelaan adalah sebagai hal yang wajar dalam menyampaikan pembelaan tersebut. Oleh karena itu, kami penuntut umum menyambut baik apa yang dikemukakan oleh tim penasihat hukum terdakwa. Karena itu pada kesempatan ini perlu kami sampaikan bahwa asas yang berintikan keterbukaan, kebebasan dan penghargaan atas hak dan kewajiban semua pihak telah terwujud dalam persidangan perkara ini sesuai apa yang diamanatkan hukum acara pidana. Dan bahwa saksi Karpiansa menjelaskan waktu transfer uang yang ada di pikiran saya bahwa uang ini untuk mengurus perkara. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan dalam bayangan saksi uang yang dikirim itu mungkin celah untuk bisa membantu Fauzan. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan uang tersebut untuk mengurus perkara Fauzan karena saksi terima uang tersebut dari keluarga Fauzan. Bahwa saksi Karpiansa menjelaskan suatu pertemuan yang pertama dengan Busri, saksi diminta Fauzan untuk menjumpai Busri dan menjanjikan sejumlah uang untuk meringankan hukuman dan bukan untuk membeli takbon. Bahwa benar saksi Karpiansa telah mengirimkan uang kepada saksi Bayu Abdillah pada tanggal 7 Maret 2023 dengan cara transfer ke rekening saksi Fadil Irawan di Bank BRI dengan nomor rekening 542-501-176-94530 sejumlah 299 juta rupiah. Bahwa saksi Fadil Irawan menjelaskan ada memberikan nomor rekening atas nama saksi yang diminta oleh Bayu dengan nomor rekening 5425 /01/7694/53/0 Bank BRI Unit Selat Baru Kabupaten Bekalis atas nama Fadli Irawan. Bahwa saksi Fadli Irawan menjelaskan uang yang masuk ke rekening setelah dipinjam oleh saudara Bayu adalah uang tersebut masuk secara bertahap. Ada sekitar 3 tahap. Tahap pertama besarnya sebesar sekitar 299.600.000 rupiah. Tahap kedua sekitar 150 juta rupiah. Tahap ketiga sekitar 300 juta rupiah dan buku tabungan saksi sekarang telah diambil oleh Polres Bekalis. Bahwa saksi Fadli Irawan menjelaskan uang yang masuk ke rekening saksi
telah diambil seluruhnya. Kemudian uang tersebut saksi serahkan kepada saudara Bayu sebesar 749 juta rupiah. Bahwa terdakwa menjelaskan muncul niat setelah Andri Irawan menemui terdakwa. Maka dengan demikian unsur menerima pemberian janji telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum. Ketiga, unsur dengan maksud supaya berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya. Ya, mungkin langsung ke kesimpulannya, Pak. Baik. Kesimpulan. Satu, bahwa jaksa penuntut umum menuntut diri terdakwa adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, dan alat bukti surat serta petunjuk yang telah dituangkan secara sistematis dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan, sehingga apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH sebagaimana dalam pembelaannya hanyalah berdasarkan pendapat saja dan tidak didukung dengan adanya alat bukti yang bernilai pembuktian. Dua, bahwa proses peradilan terhadap terdakwa Sri Haryati SH telah dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Tiga, bahwa semua alasan atau dalil-dalil dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH hanya merupakan pendapat yang tidak didukung oleh adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak berdasarkan alat-alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya, sehingga nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa harus ditolak. Oleh karena semua alasan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH tidak beralasan, kami mohon agar majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, yaitu terdakwa Sri Haryati SH, memutuskan dengan menetapkan: A. Menolak semua alasan nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH dan kami jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan kami yang kami bacakan dalam persidangan sebelumnya dengan amar putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Sri Haryati SH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pidana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan alternatif keempat penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sri Haryati SH berupa pidana penjara selama 2 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan kota dengan perintah agar terdakwa ditahan. 3. Membebankan kepada terdakwa Sri Haryati SH untuk membayar denda sebesar 100 juta rupiah. Apabila terdakwa tidak membayar denda, maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 4. Menyatakan barang bukti berupa 1 bundel berkas perkara Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan nomor BP-B-17-2022-X-2022-Ditipit Narkoba tanggal 20 Oktober 2022 atas nama Fauzan Afriansah alias Vincent alias Dodo alias Doni yang melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. 2. 1 bundel berkas perkara tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Fauzan Afriansah alias Vincent alias Dodo alias Doni pada Kejaksaan Negeri Bengkalis. 1 unit handphone merek Oppo Reno 8 model CPH 2359 dengan nomor HP yang terpasang yaitu 0823 8689 9281 dengan nomor email terlampir yang dimiliki oleh saudara Bribka Bayu Abdillah dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Abdillah. Terhadap barang bukti dalam berkas perkara atas nama terpidana Kardiansa alias Riko yang dipergunakan dalam perkara Sri Haryati SH dan Bayu Abdillah. 1. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia nomor 5425017694530 atas nama Fadli Irawan pada transaksi 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia nomor 5425010176945530 atas nama Fadli Irawan
periode transaksi 1 Februari 2023 sampai dengan 28 Februari 2023. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia nomor 54250176945330 atas nama Fadli Irawan, periode transaksi 01 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia nomor 5425010176945330 atas nama Fadli Irawan, periode transaksi 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023. 1 unit bangunan kapal yang dalam proses dibangun atau proses pembuatan yang mana tidak ada mesin, tidak ada perlengkapan kapal, alat navigasi, jangkar belum ada dan belum ada dokumen kapal, serta 1 unit handphone Redmi Note 12 Pro warna hitam dengan nomor email terlampir serta SIM card dengan nomor 081234373033 dipergunakan dalam perkara lain atas nama Bayu Abdillah. 5. Menetapkan agar terdakwa Sri Haryati SH membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sehingga sudah terpenuhi maksud unsur pasal 183 KUHP. Demikian tanggapan terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Sri Haryati SH yang kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim. Tim penasihat hukum terdakwa dalam sidang hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024 jaksa penuntut umum ditandatangani. Ya, silakan diserahkan Pak. Jaksa Negeri Bengkalis membuka ilmu dan kebenaran berdasarkan keturunan yang Maha Esa. Tanggapan jaksa penuntut umum atas nota pembelaan atas nama terdakwa Bayu Abdillah identitas sebagaimana yang dibacakan. Izin membuka sebuah kesimpulan majelis. Iya. Kesimpulan bahwa jaksa penuntut umum menuntut diri terdakwa adalah berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dari alat bukti berupa keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, alat bukti surat serta petunjuk yang telah dituangkan secara sistematik dalam surat tuntutan jaksa penuntut umum yang telah dibacakan dalam persidangan, sehingga apa yang disampaikan oleh tim penasihat hukum terdakwa sebagaimana dalam pembelaannya hanyalah berdasarkan pendapat saja dan tidak didukung dengan alat bukti yang menilai pembuktian. 2. Bahwa proses peradilan terhadap terdakwa Bayu Abdillah sudah dilaksanakan sesuai ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 3. Bahwa semua alasan atau dalil-dalil dalam nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Bayu Abdillah hanya merupakan pendapat yang tidak didukung oleh adanya fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan tidak berdasarkan alat bukti yang dapat mendukung pembelaannya serta nota pembelaan atau pledoi tim penasihat hukum terdakwa harus tolak. Oleh karena semua alasan pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Bayu Abdillah tidak beralasan, kami mohon agar majelis hakim pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa yaitu terdakwa Bayu Abdillah memutuskan dengan menetapkan A. Menolak semua alasan nota pembelaan pledoi tim penasihat hukum terdakwa Bayu Abdillah dan kami jaksa penuntut umum tetap pada tuntutan kami yang kami bacakan dalam persidangan sebelumnya dengan aman putusan sebagai berikut. 1. Menyatakan terdakwa Bayu Abdillah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pidana pasal 5 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi untuk pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan keempat penuntut umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bayu Abdillah berupa pidana penjara selama 3 tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Membebankan kepada terdakwa Bayu Abdillah untuk membayar denda sebesar 250 juta rupiah apabila terdakwa tidak membayar denda maka digantikan dengan pidana kurungan selama 6 bulan. A. Menyatakan barang bukti berupa 1. Model berkas perkara Badan Reserse Kriminal Polri Direktorat Tindak Pidana Narkoba dengan nomor terlampir atas nama Fauzan Afriansa alias Vincent alias Dodo alias Dodi yang melanggar pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika atau pasal 112 ayat 2 junto pasal 132 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika. 2. Satu model berkas perkara tindak pidana narkotika atas nama terdakwa Fauzan Afriansa alias Vincent alias Dodo alias Dodi pada Kejaksaan Negeri Bengkalis tetap terlampir dalam berkas perkara. 3. Satu unit handphone merek Oppo Reno 8 model CPH2359 dengan nomor handphone yang terpasang yaitu 082386899281 dengan email terlampir yang dimiliki oleh saudara Bribka Bayu Abdillah dirampas untuk dimusnahkan.
terhadap barang bukti dalam berkas perkara atas nama terpidana Karbiansyah alias Riko yang dipergunakan dalam perkara Sri Haryati SH dan Bayu Abdillah. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor lampir atas nama Fatih Irawan periode transaksi 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Januari 2023. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor lampir atas nama Fatih Irawan periode transaksi 1 Februari 2003 sampai dengan 28 Februari 2023. 3. 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor lampir atas nama Fatih Irawan periode transaksi 1 Maret 2023 sampai dengan 31 Maret 2023 dan 2 lembar rekening koran Bank Rakyat Indonesia dengan nomor lampir atas nama Fatih Irawan periode transaksi 1 April 2023 sampai dengan 30 April 2023 tetap terlampir di dalam berkas perkara. 5. 1 unit bangunan kapal yang dalam proses dibangun atau proses pembuatan yang mana tidak ada mesin, tidak ada perlengkapan kapal, alat navigasi, jangkar belum ada dan belum ada dokumen kapal dirampas untuk negara. 6. 1 unit handphone Redmi. Kami ulangi, 1 unit handphone Redmi Note 12 Pro 5G warna hitam dengan nomor email terlampir beserta SIM card dengan nomor 081234373033 dirampas untuk dimusnahkan. 5. Menetapkan agar terdakwa Bayu Abdillah membayar biaya perkara sebesar Rp10.000. B. Menyatakan surat dakwaan dan surat tuntutan jaksa penuntut umum sudah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 184 KUHP sehingga sudah terpenuhi maksud unsur pasal 183 KUHP. Demikian tanggapan terhadap nota pembelaan tim penasihat hukum terdakwa Bayu Abdillah yang kami bacakan dan diserahkan kepada majelis hakim. Tim penasihat hukum terdakwa dalam sidang hari ini Rabu tanggal 24 Juli 2024 jaksa penuntut umum ditandatangani. Sama ya? Hal yang sama kami akan lakukan. Demikian ya terdakwa Bayu Abdillah ya, sama ya dengan Sri Haryati. Besok akan kita dengarkan duplik dari penasihat baik. Silakan selesai. Ya. Terima kasih Bu Dinis.